Warga Desa Candipari yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan semua pada malam hari ini tasih pinaringan sehat walafiat, sehingga dengan demikian kula panjenengan bisa hadir dalam rangka acara silaturahmi atau halal bihalal dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tentunya kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas petunjuk beliau alhamdulillah kula panjenengan semua di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kula panjenengan selalu mendapatkan petunjuk yang baik, melangkah yang baik, sehingga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sebagai pimpinan desa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rawuh panjenengan semua, yang mana acara ini berkat koordinasi yang baik antara ulama dan umarok, yang mestinya sebenarnya dari pihak pemerintahan desa pun juga mau mengadakan halal bihalal. Namun karena ada suatu kesepakatan antara tokoh ulama dan tokoh masyarakat, sehingga terjadi suatu keputusan yang terbaik bahwasannya halal bihalal dilakukan di masjid dengan sekaligus tahlil rutin yang insya Allah akan kita mulai lagi kegiatan tahlil rutin setiap minggu sekali, insya Allah segera akan kita lakukan lagi. Jadi untuk itu bapak-bapak dan ibu sekalian, di bulan yang masih suci ya, di bulan Idul Fitri ini, baik saya secara pribadi atau mewakili pemerintahan desa, tentunya banyak hal kesalahan-kesalahan, kekilafan baik yang saya sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Untuk itu harapan kami dengan acara halal bihalal, pemerintah desa, lembaga dan seluruh Banon NU Desa Candipari ini, tentunya harapan saya panjenengan mau memaafkan tentang kesalahan atau kekilafan saya baik secara pribadi maupun mewakili pemerintahan desa. Purun Pak Bu nggih. Sekali lagi mboten keberatan Bapak Ibu nggih. Begitu sebaliknya, yang saya evaluasi, saya nilai panjenengan tidak mempunyai suatu kesalahan terhadap saya, karena ini juga di bulan suci Ramadan, di bulan Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri, maka panjenengan dengan tanpa meminta maaf, saya pun sudah memaafkan panjenengan semua. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti siraman rohani dari Bapak Kiai Haji Lukman Marjuki mohon didengarkan baik-baik. Bila perlu wonten pertanyaan ya ini ya, dibuka pertanyaan. Dan itu Bapak Ibu sekalian, saya pun juga berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya mudah-mudahan selalu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui dan mohon kita berdoa bersama-sama, Candipari sekarang lagi hangat, yaitu masalah pembayaran rekening PDAM ya. Alhamdulillah upaya pemerintahan desa dengan kerjasama dengan Pak RT, baik warga secara langsung sudah menyampaikan unek-unek ke
keberatan menyangkut masalah pembayaran rekening PDAM mudah-mudahan mendapatkan suatu respon, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan khususnya untuk masyarakat Desa Candipari mudah-mudahan direalisasi. Itu semua juga mohon doanya. Kami dari pemerintahan desa bersama lembaga sudah upaya menyampaikan keluhan-keluhan tersebut, tinggal sekarang kita menunggu, dan tentunya doa panjenengan semua kita harapkan sehingga dari proses perjalanan menyampaikan aspirasi itu nanti bisa direalisasikan oleh pimpinan yaitu cabang Sidoarjo. Saya kira Bapak Ibu sekalian perlu saya menjuwet turun abadi haji sama ya, termasuk di Wunut ya. Wunut, nah Yai Lukman ini rumahnya di Juwet ya, kasusnya sama ya. Untuk itu Bapak-bapak sekalian, saya perlu mengapresiasi bahwasanya kerjasama umarok dan ulama yang selama ini kita jalin dengan baik, alhamdulillah bisa mewujudkan banyak kegiatan baik non fisik maupun fisik ya. Untuk fisiknya panjenengan tahu sedaya ya, masjid ini tidak seperti yang dulu. Ini semua bukan karena Abah Kiro, ini semua bukan karena Nur Hadi ya. Tapi panjenengan semua selalu memberikan support, baik itu pendanaan, tenaga, pikiran, dan tidak lupa lagi, tidak henti-hentinya panjenengan juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya cita-cita yang panjenengan inginkan selama ini tentunya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukti masjid kita kantun segedi yai, insya Allah kantun segedi, dan insya Allah tuntas meskipun ada tahapan-tahapan. Ini semua tidak lain juga karena kerjasama dari kelembagaan, pemerintahan desa, takmir, dan pengurus NU ya. Dan alhamdulillah Pak Yai, kegiatan rutin barangkali tidak dilakukan oleh desa-desa yang lain. Tokoh ulama, perwakilan lembaga setiap tahun di bulan Idul Fitri kita melaksanakan silaturahmi ke sesepuh-sesepuh termasuk para kiai. Itu semua tidak lain kami berharap ada satu barokah doa sehingga kegiatan yang kami lakukan selama ini yang tidak lain untuk syiar agama khususnya dalam naungan Nahdlatul Ulama tentunya mendapatkan suatu kemudahan. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para bapak, ibu, sambutan dari Bapak Kepala Desa yang mana sudah kita maklumi. Para bapak, para jajaran menuju, sedianya sambutan selanjutnya Ketua NU bersama takmirnya, karena Ketua NU pada hari ini dalam keadaan sakit Pak Bu. Untuk itu moga kita berdoa kepada Allah semoga penyakit yang diderita oleh Bapak Ketua NU Candipari segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk sambutan selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir, dan malam ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Kirom MPDI. Padanya kami persilahkan.
Bismillah, alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'd. Teman-teman para alim, para ulama, para asatidz, para penispo, Bapak Lurah ingkang kula taati, wabil khusus Al Mukarram Bapak Kiai Haji Lukman Marzuki MPD, MPDI yang kami taati, Bapak Lurah beserta jajarannya, baik BPD, RT, RW, LPM dan lain sebagainya, Ketua Ranting NU dan seluruh banomnya sampai Ibnu IPBNU, JKIA dan lain sebagainya, sampai juga muslimatnya, serta seluruh jajaran Takmir Masjid Al-Maghfur dan semua anggota tahlil laki-laki atau muslimat yang kami hormati. Alhamdulillah pada detik menika kula panjenengan sedaya diparingi nikmat iman Islam saha nikmat kesehatan sehingga saged rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan sedaya dicatet kalian Allah sebagai amalan ingkang mulya, amalan ingkang sae ingkang saged kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng mangke wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalinipun mugi selawat lan salam tetap kaatur dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang merupakan cerita weladan, contoh lan ibarat kula panjenengan sedaya dalam menggapai suatu kebahagiaan baik di dunia maupun wonten akhirat. Para bapak, para ibu lan semuanya yang hadir ingkang kula mulyakaken, boten dawa-dawa kula setunggal makili Takmir Masjid dan seluruh jajaran Takmir Masjid dan panitia pembangunan termasuk juga Ranting NU. Kula niki wakili ya. Ngapunten sing kathah ngucapaken setunggal minal aidin wal faizin kula amin wa antum bil khair. Mohon maaf lahir dan batin. Kula sebagai Takmir Masjid Al-Maghfur tidak ada artinya kirom tanpa panjenengan ya. Masjid niki masjid panjenengan ya, sanes masjid tiang lintu, artinya masyarakat Candi Bari, umat Islam secara menyeluruh. Dan kula sebagai panitia pembangunan ya matur kasuwun sanget sedayanten, tanpa partisipasi panjenengan malih pun yakin boten saged dados kados ngaten. Nek kalau ngenane dilakaken Pak saking pengurus cabang Nahdlatul Ulama, kok ono masjid desa kaya ngene ya, artinya dipuji sampeyan masjid sampeyan iki sae. Tapi sae ne kaya ngeten niki mboten enten artine nek kula panjenengan sedaya mboten purun nenggeni ya, mboten purun jamaah teng masjid niki. Monggo ya cek bareng-bareng jange napa wat siratal mustaqim dibantu karo Gusti Allah nganggo tumpaan masjid. Boleh siji sampeyan ikut membangun ning meluru inggih menika nderek jamaah salat wonten nggene masjid ya. Sepindhah malih para bapak, para ibu sedaya, kula sebagai panitia pembangunan lan takmir juga Ranting NU
maturaken minal aidin wal faizin, ya mohon maaf lahir dan batin. Mugi-mugi semua amal kita selama Ramadan mugi-mugi diterima karo Gusti Allah, diparingi Gusti Allah kesehatan ya, sehingga menangi wulan Ramadan malih. Ngoten mawon ingkang saged kula sampaiken wonten kurang lebihne nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten para bapak, para ibu, sambutan atas nama Ketua NU dan atas nama Ketua Takmir Masjid Al-Maghfur Daya Candi Pari. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, acara salajengipun inggih menika pengaosan halal bihalal antara pemerintah desa dan Banom NU dan masyarakat Desa Candi Pari. Dumateng Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Marzuki, ya Marzuki wekdal kula aturaken Marzuki Mustamar. Dipun nutup kalian doa napindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang kula mulyakaken para alim ulama, para sepuh, para sesepuh, para umara, para pengurus NU dan jajarannya, para undangan, para jamaah ingkang kula mulyakaken. Langsung kemawon bahwa halal bihalal niki kalau secara historis sejarah hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara yang lain. Sebab pada waktu niku ketika Bung Karno niku kesulitan karena banyaknya pendapat saling berbeda di antara tokoh Indonesia, maka Bung Karno niku saya ning ngene Yai Wahab supaya ada momen khusus antara umara dan ulama bersatu, kemudian saling memahami dan saling menyelesaikan persoalan. Sebab nek ono apa wae ketika terjadi persoalan itu tidak ada titik temu, maka hati dan pikiran yang jernih itu yang bisa menjawab. Iku asale ngoten. Tetapi hal ini sudah bersifat umum, halal bihalal nggih. Termasuk adanya yang terjadi di napa niku Masjid Candi Pari ini, Desa Candi Pari ini bagian dari kekuatan umara Pak Lurah niki ngejak panjenengan kali kula sedaya rawuh di majelis niki hanya satu, bahwa saling memaafkan kalaupun ada salah. Kalaupun tidak ada salah, maka kekuatan silaturahim ini yang menjadikan kekuatan semua apa yang diprogramkan oleh yang bersifat keagamaan NU dan pemerintah akan menjadi sukses. Ketika umara dan ulama masyarakat gak bersatu, mboten mungkin.
Maka momen kali ini yang paling penting apa? Saling memaafkan. Tetapi satu sisi lain panjenengan kali kula kudu ngertosi adanya halal bihalal sekarang ini hampir keseluruhan setelah Ramadan. Maka panjenengan kali kula harus tahu sejarahnya, harus tahu cara konstruksi agama itu kaya apa. Sehingga panjenengan kali kula iku ana halal bihalal iku ya apa sih ceritane cara agama. Ada hadis qudsi. Hadis ini adalah hadis muatannya sama dengan Quran yang tidak boleh dibantah. Ngeten dawuhe Kanjeng Nabi. Idza shamu syahr Ramadan, ketika panjenengan kali kula sudah melaksanakan puasa Ramadan, nggih, sehingga Syawal niki, wa kharaju ila adikum, panjenengan kali kula nglakoni salat Id bersama-sama di tempat masjid atau yang lain. Yaqulu Allah Ta'ala dawuh ngaturaken ngeten, ya malaikati, malaikatku. Dadi pangeran niku saya nanggone malaikat supaya malaikat itu perhatian. Apa kemudian yang dikatakan Allah? Kullu amilin, orang yang melakukan ibadah puasa dan aktivitas yang lain di dalamnya, yatlubu ajrahu, ndoleki ganjarane. Tadi kondo Allah Ta'ala malaikat iki wong sing mari poso iku ndolek ganjarane. Waran inni ghafartu lahum, aku sungguh mengampuni apa yang sudah dilakukan kalaupun ada dosa. Iku poso tok yai, poso tok. Niku efeknya seperti itu. Fanada munadin, kemudian ada panggilan yang tanpa tahu siapa, tidak lihat siapa yang memanggil. Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad panjenengan kali kula niki, irji'u ila manazilikum, bali awis muli, mari salat riyaya, saling silaturahim tenggone masjid, mulya nang omah. Apa kemudian? Qad badaltu sayyi'atikum, sungguh Allah Ta'ala itu sudah menggantikan. Kalaupun ketika panjenengan kali kula nglakoni kesalahan pada porsi puasa, hasanatin diganti Allah Ta'ala niku napa kesaenan. Jadi fungsi puasa itu sangat-sangat besar. Dosa kok disepuro, maka kemudian ada muncul kebaikan yang diberikan oleh Allah. Allah menjelaskan, ya ibadi, wahai hambaku, sumtum li faftartum li, panjenengan iku poso krono aku, muka krono aku, fakumu maghfurun lah, maka panjenengan kali kula kadang panjenengan kali kula ati ngawang, ada porsi maksiat di sana, maka itu bisa terselesaikan sempurna puasanya ketika ada zakat. Lah zakat ini fungsinya adalah menutupi kelemahan panjenengan kali kula ketika nglakoni poso, sama dengan sujud sahwi niku nggih ngoten. Napa? Nutupi kelemahan salat. Nah ini sangat besar ya. Seakan bahwa 3 kilo itu koyok murah, 3 kilo koyok gampang. Tapi ini wajib dikeluarkan. Sebab apa ya apa momen poso iku satu panjenengan kali kula ngertosi hubungan pada Allah harus stabil, tetapi ada porsi lain hubungan terhadap manusia. Apa? Munculnya zakat. Mulane wonten ayat ngeten, wa man yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Sapa wonge gampang atine sehingga gelem ngetokno zakat, maka termasuk orang yang napa? Sukses, orang yang bejo. Sekilas panjenengan kali kula ngertos 3 kilo iku titik ae, tetapi ngetokno ku wabote masalah. Lho saestu waduh masalah, maka ini harus dipaksakan. Tapi apa ya apa nek katik zakat gak ditokno, poso akan terjadi banyak kelemahan. Bisa terjadi poso sing ana niku ganjarane gak penuh. Jadi kula ulangi, nek panjenengan kali kula maksimal nglakoni poso, maka kemungkinan ada maksiat ini yang menutupi napa zakat. Mulane dalam kecelakaan yang lain ngeten,
tentang masalah fungsi zakat ngeten. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama' wal ardi. Amalan ibadah sampean kali kula poso mulai napa niku isuk sampai napa maghrib, mbok durung traweh, durung darusi dan sebagainya, itu masih menggantung di posisi antara langit dan bumi, dikarenakan apa? Tidak bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahalanya kecuali ada muncul zakat. Mulane hati-hati zakat iku panitia ngoten, amil ya ngoten. Artine napa? Kudu ngobahi temen. Aja sampai mari napa salat riyaya dadakno durung zakat. Bahkan nyun sewu amile ya ngono, kudu hati-hati. Aja sampai sadurunge napa niku salat kok durung entek zakat iku, kecuali ada alasan. Haram. Jadi yang dosa niku engke amile. Seumpama jenengan niku maringaken amil iki mil kekno. Lah takno amile saenake dhewe. Mantun salat riyaya lho, si ana iki telung sak iki apa iki? Tanggung jawab panjenengan yang sudah memberikan itu sudah free, bebas, tetapi dosane iku tetep ning ngene napa amil, sebab dia enggak melaksanakan. Kulane panjenengan kali kula selaku padha muslim niki kudu kuat ngetokno zakat, amile ya kudu tanggung jawab, gak oleh sae nake dhewe. Nggih. Kula ulangi, panjenengan kali kula nglakoni poso ilang dosane, cuman menjadi persoalan poso iku gak sempurna kecuali ono muatan zakat. Sebab zakat itu nambeli kelemahan-kelemahan yang ada. Zakat itu yang menjadikan ganjaran amal panjenengan kali kula diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan ganjarane. Tapi pertanyaan lagi, opo iya kaya ngoten? Nggih Pak. Opo iya kaya ngoten niku? Kok gampange hadis ini begitu? Barang delok hadis niki Pak, hadis ini sore, maka munculnya napa niku halal bihalal niki. Pernah bertanya Kanjeng Nabi terhadap sahabat atadrunal muflis, ditakoni, "Hei sahabat, apa ngerti sampean niku wong sing melarat iku sapa, wong bangkrut?" Qalu jawab jenenge sahabat, pikirannya sederhana. Al muslis fina la dirham lahu wala mata. Wong sing melarat iku, wong sing miskin iku wong sing gak duwe dhuwit, gak duwe bondo. Iku normal Pak, jawaban seperti itu normal. Tapi apa kemudian kalau Rasulullah menjawab, apakah sama? Mboten Pak, berbeda. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaturaken ngaten, annal muflis, wong sing betul-betul diarani melarat iku sapa? Umat Kanjeng Nabi Muhammad panjenengan kali kula niki, yaiku wong sing teko dina kiamat bisolaten nggawa salat, salate sregepe masalah, jadwal 5 waktu itu stabil, wasiamin posoe stabil, pokoknya khusuk terus posoe niku. Zakatin penuh, tidak pernah dia tidak mengeluarkan zakat. Tetapi apa? Wayati waqt satamahada, dadakno poso iya, salate iya, zakate iya, nyelatu wong iya. Qad satamahada, dadakno ikhlas iya, khusyuk iya, ngrasani cangkeme biasa ngilokno wong. Ini persoalan Pak nih, daunnya Kanjeng Nabi, bisa terjadi dia akan hilang semua amalnya dikarenakan apa? Akhlak terhadap orang lain jelek. Lah perlu nih napa niku nyan halal bihalal niki lho. Niki Kang njaluk sepuro ya, nggih ngoten. Padahal Pak sakjane njaluk sepuro ini kudu jelas salahe. Kula sok mau ngrasani panjenengan. Oh, wong kok wireng ngono, seumpama aku dhewe ya ireng. Ngilokno. Maka ketika njaluk sepuro kudu padha ya. Sepurane ya wingi aku
ngilokno sampean ireng. Sajane kudu ngono. Teori fikihnya ngoten. Tetapi terjadi persoalan nek kabeh wong terbuka njaluk sepuro. Sepurane yo sampean wingi tak ilono ndase gedhe. Sampean sepurane yo wingi tak ilono pincang. Kan persoalan iki. Orang sepuro. Karepe njaluk sepuro enak-enakan paling pisuan. Maka ahli fikih merumuskan begini, kalau memang nanti kita fakta zahirnya kita minta ampun dengan secara nyata itu persoalan, maka wis gak usah rame-rame. Sebetulnya nek kalau nggak ada salah, ngoten tok. Lah pas momen riyo ku gampang, Pak. Jajal sampean gak riyo, sepurone yo salah opo kan mesti ngoten, Pak. Tapi nek riyo kan gak ketara, Pak. Waras cak waras purane iki, purane enak. Nek wis engko tuntas ngapunten tuntas, maka panjenengan kali kula maghfurun lahu, diampuni Allah dengan segala kesempurnaan itu terjadi. Selama durung ana njaluk sepuroan mboten saged, Pak, mboten saged. Polane di Indonesia ada saling minta maaf setelah hari raya, iku kadang ana wong sing ngomong ngene, bid'ah iku zaman Kanjeng Nabi gak ana. Gak usah dirungokno, Pak. Mboten usah dirungokno. Sampai saniki wonten, Pak, gak gelem sonjo-sonjo njaluk sepuro iku wonten. Padahal rumusan ulama Indonesia sangat-sangat cerdas. Iki nek katik momen njaluk sepuro iku faktae diketokno persoalan, apa maneh njaluk sepuro gak momen riyo, ya persoalan. Maka ulama merumuskan wis lah, sing penting riyo njaluk sepuro. Mosok cak wis setahun gak njaluk sepuro, setahun benggerengan mosok saiki kan ngoten nah. Munculnya hari raya ini bagian dari sesuatu yang baik. Lho ngono iku ana sing ngarani bid'ah. Bid'ah iku zamannya Nabi gak ono. Walane panjenengan kali kula kudu nyadari ketika perilaku baru diciptakan oleh ulama didelok, apakah di situ melanggar syariat atau enggak? Saya kula takon jenengan, ketika njaluk sepuro teng hari raya ku larangan apa enggak? Dosa apa enggak? Kan mboten enten yang bertentangan dengan agama. Maka Asy-Syafi'i mengatakan begini, bid'ah itu adalah hal baru pada agama yang di situ bertentangan, bertabrakan dengan aturan agama. Niku gak mari ngono zaman Kanjeng Nabi gak ono diarani bid'ah kumen haram. Sebab efeknya adalah ketika sampean diarani haram tersesat mlebu neraka. Kok gampang mlebu neraka krana halal bihalal. Termasuk tahlil yai. Pak ono zaman Nabi tahlil, Pak ono. Panjenengan kali kula kudu ngertosi ning ngene kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim ada penjelasan hadis ngeten. Sesungguhnya orang yang mati di dalam kubur itu ada fitnah sampai 7 hari. Kula ulangi, wong kait sedo di alam kubur iku ono fitnah 7 dino. Maksud fitnah itu apa? Pertanyaan malaikat yang berat. Maka sahabat iku senengane nek 7 dino napa? Sedekah. Ayut imuna ilaihim sedekah. Iku hadisnya, Pak. Artinya napa? Di Indonesia modifikasi. Wis timbang aku ngetekno sedekah sungkan, celuk nae rene kanca-kancamu, engko tak gaekno mangan. Mari ngono tak saya maca Fatihah, maca tahlil, ganjarane dikekno mayit. Itu sangat-sangat canggih, Pak. Bahkan sampean ngertos di YouTube itu ada mengatakan begini, pelaksanaan tahlil itu luwih apik ketimbang zina. Iku gendeng awisan. Sampeyan kok nek biasa ndelok YouTube, Pak, pandangan-pandangan seperti itu sangat keras. Karena kadang satu sisi nyuwun sewu abakirom, harus ada pencerahan, harus ada pemahaman bahwa pelaksanaan tahlil itu dikarenakan ada hadis orang itu kalau awal di makomno iku 7 dino dicakoni malaikat, maka keluarga iku diusahano kongkon sedekah kok ambek duwe iso, ambek rezeki iso, utawa sedekah kalimat thayyibah apa maca Fatihah.
iku nek 7 dina iku wong sing apik kok jenengan kali kula. Wong sing beling 40 dina. Hadis niku wong sing beling. Nyun sewu niki contoh niku. Wong Islam sae. Wah, takno pas ngombe mati. Pas ngombe mati. Pertanyaan malaikat iku 40 dina, Pak. Berarti. Tapi ya apa wong Islam, Pak, cuman beling maksiat. Ngono iku panjenengan kali keluarga usahane ya ndonga sampai 40 dina. Ini persoalan. Pelane jenengan kali kula niku kaya ganok dalil ada, Pak. Mane jenengan dilokno macem-macem kaya apa meneng. Koordinasi kali Pak Kirom, mangke kula dolekno iki lho dalile. Kula niki bentengi, Pak. Kemarin niku wonten maling yan ranting. Mbok wonten yai penjelasan ngeten-ngeten iki. Masalah poso, masalah riyaya kok iso beda iku kudu dijelasno. Sedikit nggih, terakhir masalah urusan riyaya apa beda, ngeten nggih. Hadis Rasul itu hampir semuanya menjelaskan nek kon ndelok bulan baru napa? Riyaya. Kula ulangi. Nek sampean kok ndelok bulan, dawuhe Kanjeng Nabi, ndelok riyaya. Kok riyaya? Wis muncule tanggal. Maka ada hadis satu yang di situ idahum ketika mari ngono napa niku mendung fakduru kira-kira no. Di bawahnya hadis itu mengatakan fakduru niku napa sempurna no napa telung bolo. Cuman ada yang lain mengatakan fakduru iku nggawe hitungan, Pak. Termasuk di ayat yang lain. Maka para ulama mulai zaman dulu sepakati nggih bahwa ya apa ketetapan hari raya terutama pemerintah itu harus tahu bahwa bulan iku wis ketok. Jadi teori hisabnya hitungannya didudukno engkok niki nek 3 derajat ke atas baru bisa dilihat. Maka fakta, Pak, didelok dengan astronom. Oh iya, nek 3 derajat itu baru bisa dilihat. Di bawahnya itu tidak bisa dilihat. Lah kemarin niku, Pak, di bawahnya 3 derajat sehingga kita paksakan melihat dengan alasan apapun tidak napa saged didelok. Maka ahli fikih mengatakan begini, menetapkan bulan Ramadan itu kapasitasnya seorang pemerintah. Pemerintah kemudian memutuskan kecuali dengan melihat bulan. Terus ya napa nek nganggo hitungan? Gak apa-apa nganggo hitungan dengan catatan ojo kondo-kondo. Sing jadi masalah niku kadang kan repot tak masang spanduk lingkungan bingung. Lho wis mari, wis liya ta, wis liya kan ngoten ah. Niku Pak persoalane. Jadi pemerintah itu gak boleh nentokno hari raya dengan hitungan mboten boleh. Yang boleh adalah fakta bisa melihat bulan, dilaksanakan itu. Nah kemarin 3 derajat ke bawah, dadi gak iso didelok. Pemerintah gak wani menetapkan nyun sewu dina Jumat, tapi menetapkan apa? Hari Sabtu. Niku sudah sesuai, Pak. Tapi kula ulangi sekali lagi, seumpama jenengan gawe hitungan. Sebab hitungannya apa? Niku mazhab Syafi'i. Mulai Imam Subki, gurunya Imam Bukhari itu sudah menggunakan hitungan juga. Tapi di situ menjelaskan hitungan iku gawe dhewe. Ana lho, nek percaya gak apa-apa, cuman ojo sampai diumumno karena keputusan hari raya itu napa HE napa pemerintah. Jika bingung. Sajane ngoten berhubung Indonesia iki negara Darussalam. Ya kan apa-apa, Pak. Tapi seumpama di Malaysia, di Singapura dicekel, Pak. Di Mekah kemarin sama nyun sewu dina Jumat, dikarenakan dia menggunakan didelok itu memang wis tanggal. Sebab Mekah, mriki kali Mekah itu kurang lebih 4 jam 5 jam jian. Ngoten lho. Tapi ketika niki seumpama niki Jumat, nggak bisa kita mengatakan teng Mekah ya padha, mboten saged. Mekah itu didelok, bukan dihitung. Mulane jenengan kali kula termasuk Pak Lurah niki, ketika kebijakan pemerintah itu menetapkan itu, ya maka itu secara agama
sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kali kula gak usah bingung, betul bingung. Di Mesir Pak biasa Pak, di Akademi Mesir itu ya itu biasa, profesor ini mengatakan aku dino sak menten ngono. Tapi ketika pemerintah menentukan lain, maka dia diam. Nah gini kan enggak, isok dhewe ngomong, masyarakat ngeluh iki. Kakau gak ngerti apa-apa, cek nyambut gawe ngelu-ngelune cek poso dikandani ngoten. Maka nyun sewu ya apa nyan kali kula Nahdlatul Ulama, kembalilah kepada keputusan pemerintah. Pemerintah itu menggunakan dalil dan kekuatan yang masyhur menurut ulama. Pun kula balik terakhir ya napa panjenengan kali kula halal bihalal itu tujuane supaya betul-betul sempurna. Mari poso, mari no ditambeli zakat, gak iso sempurna hakul adami kecuali saring njaluk sepuro niki. Muga-muga nyan kali kula dengan segala keikhlasan Pak njaluk sepuro mongko padha-padha napa nrimone. Tapi ojo saenake, Kang. Ana sing beling-beling, Cuk, njaluk sepuro Cuk, ngono iku lho. Ya ojo ngono, bahasane sing api. Kadang salah mbek nisore ambek julekno ngene. Sepurane ngono, bahasa sing api, njaluk sepuro Kang ya wis. Aja njaluk sepuro tambah ndangak. Aku temen gak sengaja, seumpama gak kira ngene aku. Nah iku jenenge mlete. Wis sepurane Kang ya. Wis kudu ngoten, kudu legowo. Gak usah mencari kesalahan orang lain. Yang penting kita saling merendahkan diri, njaluk sepuro. Nek katik jek ana ndangake sepuro, iku engko terus mari njaluk sepuro menine jek tukaran. Ini mudah-mudahan di Candi Pari sudah tuntas. Poso diterima, zakat diterima, antar hakul adami itu bebas. Mudah-mudahan kesempurnaan puasa niki ditambeli Allah Ta'ala dengan ganjaran setimpal di sepuro dodone fid dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten sing tanglet. Wonten enten. Monggo sing tanglet. Opo nangge? Ucapan hari raya nan bahwa ucapan hari raya yang njaluk sepuro. Enggak ada ucapan secara khusus mboten enten. Takobal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaka katsir wa anta 'alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka wa najina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukhrusna bi ainika alatina tanam waqnafna bi kanafin ram warhamna bi qudratika alaina fala tughriquna anta thiqatuna anta raja'an nizam ya ghaisal mustaghis aghisna ya Allah min umurid dunya waddin rabbi ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li a'immatil muslimina ammah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten maujud hasanah dengan dipun sampaikan dening Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Lukman Marzuki, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Talil Kemis akan datang kenging saudara Didik Suyanto, kelompok Bapak Suyono. Moga silaturahmi salaman. Nggih, Selasa mban iki mulai lagi Lailatul Ijtima, nggih, wonten ing RT 12
lagi Lailatul Juma Selasa yang akan datang bertempat di RT 12. Makaten akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung maju nih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Monggo sedaya masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sing pun mantun langsung nedha mboten napa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lungguh temen ini lo ya. Mas Rukat